Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa itu pembuatan nata de pina. Selamat menyaksikan. Nata merupakan produk bioteknologi yang menggunakan Actobacter psilinum untuk mensintesis selulosa melalui fermentasi. Kata nata berasal dari Spanyol yaitu nether yang diterjemahkan menjadi bahasa Latin yaitu nature yang artinya terapung-apung. Nanas berasal dari Amerika Selatan, tepatnya di Brazil. Nanas memiliki nama Latin yaitu Ananas commosus. Salah satu pengolahan nanas yang bermanfaat dan memiliki nilai jual yang tinggi adalah dengan dibuat menjadi nata. Nata de pina merupakan makanan berbentuk gel khas Filipina yang dibuat dari sari nanas yang biasanya dijadikan sebagai makanan penutup. Selain makanan penutup, nata de pina memiliki manfaat yang luas. Oke, berikut alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan nata de pina. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan nata de pina, yang dimana bahannya terdapat gula pasir, asam cuka, sari dari buah nanas, dan jika diperlukan yaitu asam fosfat. Dan alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan nata de pina yaitu sendok pengaduk, nampan, talenan, panci, kompor, dan blender. Oke, cara pembuatan nata de pina. Bahan-bahan yang disebutkan tadi kemudian dihaluskan dan dimasak hingga mendidih, kemudian disaring. Hasil saringan tersebut ditambahkan gula sebanyak 10 gram per 1 liter air nanas. Sebagai alternatif bisa ditambahkan 10 gram amonium fosfat pada 5 liter air nanas. Kemudian dididihkan lagi selama 10 menit. Dan ditambah asam cuka sebanyak 30 ml per liter atau sampai pH-nya 4,5. Kemudian dimasukkan dalam nampan plastik, dicuci dengan alkohol dan ditutup dengan kertas koran yang sudah disterilkan. Dan cara disterilkannya itu di oven dan diikat sampai rapat. Untuk starter bibit, nata dimasukkan ke dalam botol yang sudah disterilkan. Habis itu didinginkan 7 atau sampai 8 jam. Cairan starter dimasukkan ke dalam nampan atau botol sebanyak 20% dan ditutup kembali. Dibiarkan selama 7 sampai 10 hari untuk difermentasi. Setelah terjadi penggumpalan dinamakan pelikel, dipotong kecil-kecil, disterilkan dan direndam selama 2 sampai 3 hari untuk menghilangkan asamnya. Selama perendaman, air sering diganti. Kemudian potongan pelikel atau nata direbus selama 30 menit lalu disterilkan. Setelah ditiriskan sudah dapat dikonsumsi. Ya, mungkin manfaat de pina memiliki manfaat dari nilai gizi maupun dari nilai segi ekonomis. Yang mana nata de pina ini tidak hanya lezat tetapi juga memiliki kandungan gizi yang sehat bagi tubuh manusia. Dimana salah satu kandungannya yang pertama itu adalah kaya akan serat, yang dimana nata de pina ini memiliki kandungan serat yang lumayan tinggi, yang dimana nata de pina dapat membantu proses pencernaan, kemudian mencegah sembelit dan mendukung kesehatan usus. Kemudian ada rendah kalori juga, yang dimana nata de pina ini cocok untuk orang yang diet karena kalorinya yang cukup rendah dan bisa menjaga kesehatan tubuh dan menjaga berat badan yang ideal. Kemudian ada mengandung vitamin dan mineral, di mana ada vitamin C, kemudian ada kalium dan magnesium. Kemudian manfaat dari segi ekonomis dalam proses pembuatan nata de pina ini yaitu di mana karena pembuatannya dari bahan baku nanas, kemudian yang karena dalam pembuatan nata de pina ini bisa memanfaatkan seluruh bagian nanas tadi untuk dibuat jadi nata, di mana dapat membuat peluang bisnis yang lebih besar lagi. Dan pemanfaatan limbah nanas, limbah seperti kulit maupun sisa-sisa limbah lainnya dapat diolah lagi untuk diekstraksi menjadi
intisari nanas yang bisa dibuat menjadi nata. Kemudian peluang usaha dan membuat lapangan pekerjaan. Jika dalam segi usaha rumahan, produksi nata de pina ini dapat dilakukan dengan modal kecil atau alat-alat yang sederhana, dan juga dapat dilakukan secara industri yang dimana memiliki mungkin tingkat kerumitan yang lebih tinggi daripada dalam skala rumahan, karena produksinya juga dalam skala besar. Kemudian setelah terbentuknya mungkin usaha seperti UMKM, kemudian usaha rumahan dan ataupun usaha industri dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat. Kemudian peminat nata de pina ini ada banyak peminatnya dan memiliki pasar yang jangkauan yang luas, karena produk ini merupakan produk yang alami serta memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Dan produk nata de pina ini juga sering digunakan sebagai untuk inovatifnya seperti jelly, kemudian dessert atau es krim. Contohnya seperti dessert, seringkali di sebuah restoran bintang 5 atau de pina juga sering dibuat sebagai dessert atau pelengkap makanan di akhir. Kemudian ada proses pembuatan nata de pina ini memiliki proses pembuatan yang dalam skala rumah maupun dalam skala industri. Tentunya dalam proses pembuatan dalam skala rumah ataupun dalam skala industri memiliki proses atau alat-alat yang berbeda, tetapi seharusnya dalam proses intinya adalah sama. Pada proses pembuatan nata itu ada bahan tambahan di dalamnya, yaitu karbohidrat sederhana, sumber nitrogen, dan asam asetat sebagai nutrisi dari bakteri Actobacillus. Dalam proses pembuatan nata itu ada membutuhkan asam sebagai pengatur pH media dan sumber karbon serta sumber nitrogen. Nah, sumber karbon dan sumber nitrogen ini diperlukan agar hasil nata menjadi optimal. Pada proses terbentuknya nata itu sel-sel dari mikroba Actobacillus itu menarik larutan glukosa dari larutan gula, kemudian menggabungkannya dengan asam lemak, kemudian membentuk suatu prekursor. Nah, pada jaringan sel bersama enzim dia mempolimerisasi glukosa menjadi selulosa. Nah, terus lalu pembentukan nata itu hanya terjadi pada pH kisaran 3,5 sampai dengan 7,5. Terbentuknya lapisan tipis nata dapat dilihat di permukaan media cair setelah 24 jam selama inkubasi. Lalu karbon dioksida yang dihasilkan secara lambat oleh bakteri Actobacillus itu menyebabkan pengapungan nata sehingga nata timbul di permukaan. Pada polisakarida bakteri yang terbentuk oleh enzim-enzim Actobacillus berasal dari suatu prekursor yang berkaitan dengan beta 1 sampai dengan 4 yang tersusun dari komponen gula, yaitu glukosa, manosa, ribosa, dan ramnosa. Prekursor dalam pembentukan selulosa bakteri Actobacillus ialah UDPG, urasil difosfoglukosa. Pada pertumbuhan bakteri Actobacillus itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yaitu pH, suhu, sumber karbon, dan sumber nitrogen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses fermentasi nata de pina. Yang pertama itu adalah bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses fermentasi nata de pina ini harus mengandung senyawa organik seperti glukosa dan pati. Kandungan karbohidrat dalam bahan baku akan mempengaruhi hasil nata selama proses fermentasi. Yang kedua itu mikroorganisme. Bakteri Acetobacter berperan dalam proses fermentasi nata de pina. Bakteri ini merombak gula menjadi asam asetat dan nata sebagai metabolit sekundernya. Yang ketiga yaitu nutrisi media fermentasi. Komposisi nutrisi dalam media fermentasi akan mempengaruhi karakteristik nata yang dihasilkan. Yang keempat, rasio karbon dan nitrogen. Rasio antara karbon dan nitrogen yang diatur secara optimal dapat membantu nata membentuk dengan baik. Yang kelima itu ya suhu. Suhu dalam proses fermentasi pada temperatur kamar.
digunakan sebagai suhu fermentasi pada nata de pina. Yang keenam yaitu jenis dan konsentrasi starter. Pada umumnya, bakteri Acetobacter psyllium merupakan starter yang lebih produktif dari starter lainnya. Sedangkan pada konsentrasi 5-10% merupakan konsentrasi yang ideal. Yang ketujuh, kebersihan alat. Alat-alat yang tidak steril dapat menghambat pertumbuhan bakteri Acetobacter psyllium. Sedangkan alat-alat yang steril dapat mendukung pertumbuhan bakteri. Yang kedelapan, waktu fermentasi. Waktu fermentasi yang digunakan dalam pembuatan nata de pina digunakan pada umumnya yaitu dalam berkisar waktu antara 2-4 minggu. Yang kesembilan yaitu pH fermentasi. Derajat keasaman atau pH yang dibutuhkan dalam proses fermentasi adalah 3-5 dalam keadaan suasana asam. Pada kedua kondisi pH optimum, aktivitas enzim seringkali menurun tajam. Suatu perubahan kecil pada pH dapat menimbulkan perbedaan besar pada kecepatan beberapa reaksi enzim yang sangat penting bagi organisme. Yang ke-10, tempat fermentasi. Tempat fermentasi sebaiknya tidak terbuat dari logam karena bersifat korosif, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan mikroorganisme. Di samping itu, tempat fermentasi nata aja 9 ya, potong nanti tuh ya. Dan yang ke-10 adalah tempat fermentasi. Tempat fermentasi sebaiknya tidak terbuat dari logam karena logam bersifat yang mudah korosif sehingga dapat mengganggu pertumbuhan mikroorganisme pembentuk nata. Di samping itu, tempat fermentasi sebaiknya tidak terkena cahaya matahari secara langsung, jauh dari sumber panas, dan harus berada dalam kondisi steril. Dalam pembuatan nata juga harus diperhatikan selama proses pembuatan nata itu tidak tergoncang maupun ada gerakan. Dalam pembuatan nata ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar proses fermentasi berjalan dengan baik. Yang pertama itu pH. Untuk pH optimal untuk bakteri Acetobacter psyllium tumbuh baik pada pH antara 4,5 sampai dengan 6,5. Kondisi ini mendukung aktivitas enzim bakteri untuk memfermentasi gula menjadi selulosa. Jika pH terlalu rendah, aktivitas bakteri akan menurun karena lingkungan menjadi terlalu asam, sehingga proses pembentukan nata melambat atau berhenti. Dan jika pH terlalu tinggi, bakteri tidak dapat berkembang optimal karena lingkungan tidak mendukung metabolisme mereka. Untuk mencapai pH optimal, biasanya ditambahkan larutan asam seperti asam asetat atau basa seperti NaOH sebelum fermentasi. Selanjutnya yaitu pengaruh konsentrasi substrat. Gula adalah substrat utama yang digunakan Acetobacter psyllium untuk menghasilkan selulosa. Konsentrasi gula yang optimal biasanya berkisar antara 5-10%. Jika gula terlalu sedikit, bakteri kekurangan substrat untuk fermentasi, sehingga produksi nata sedikit dan tekstur tipis. Dan jika gula terlalu banyak, tekanan osmotik larutan meningkat sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Hal ini dapat menyebabkan produksi nata yang tidak maksimal. Dalam praktiknya, karena gula diatur agar cukup untuk fermentasi, tetapi tidak terlalu tinggi untuk menjaga keseimbangan osmotik. Dapat disimpulkan, pH dan konsentrasi harus dijaga dalam rentang optimal agar bakteri dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan nata yang tebal, kenyal, dan berkualitas. Boleh tidak ada bocoran, Po? Kesimpulan dari pembuatan nata de pina. Nata de pina adalah bahan yang dihasilkan dari fermentasi atau pengolahan bahan organik, biasanya berbahan dasar air kelapa atau tanaman lainnya. Dalam konteks kuliner, nata de pina sering digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman seperti es, puding, dan campuran minuman karena teksturnya yang kenyal. Secara keseluruhan, nata de pina memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai bahan yang akan kaya serat, rendah kalori, dan memiliki potensi sebagai pengganti bahan pengantar atau penambah tekstur dalam berbagai produk makanan.
Nata de pina bahan yang berguna dalam industri makanan karena kemampuannya memberi tekstur kenyal, memiliki kandungan gizi yang bermanfaat dan fleksibel digunakan dalam berbagai produk kuliner. Mungkin itu saja. Sekian penjelasan dari proses fermentasi nata de pina dari kelompok 2. Terima kasih.